Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Baik, kita ketemu lagi dengan pelajaran PAI ya. Tapi sebelumnya coba KM pimpin doa dulu ya, silakan pimpin doa. Baik, nah, setelah kalian berdoa, Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Abizar ada? Hadir. Anissa, Patricia, Kalista, Bapak cek, coba. Ya, hadir semua ya. Ya. Setelah kehadiran udah Bapak cek, sekarang Bapak ingin lihat kesiapan kalian dalam belajar. Sudah pada rapi belum? Ya. Coba Bapak lihat. Oh, alhamdulillah sudah rapi ya. Ya. Sudah rapi. Kalau sudah rapi, coba nih kalian lihat ke papan tulis. Nah, kalian lihat di papan tulis nih semua? Nah, ketika kita akan belajar tentang materi hari ini, coba kita baca bersama-sama dari tujuan pembelajaran. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran melestari mampu menjelaskan pengertian hari akhir jenis dan kata-kata hari akhir dengan benar. Nah, tema kita pada hari ini adalah ketika kehidupan setelah mati, atau dalam bahasa kerennya adalah terjadinya hancurnya seluruh muka bumi ini atau kiamat. Nah, kiamat ini tentunya dibagi dua. Ada kiamat kecil namanya kiamat sugro, dan ada kiamat besar namanya kiamat kubro. Jadi kalau kiamat kecil, contohnya misalkan adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, adanya orang meninggal,
kalau kiamat besar, hancurnya seluruh muka bumi ini. Ya, ini daripada tujuan pembelajaran, dan kalian semua harus mampu mengerti bagaimana adanya tanda-tanda hari akhir ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita tadarus dulu. Tadarusnya sesuai dengan tema kita ya, yaitu surat Al-Qari'ah. Bisa anak-anak semua? Bisa. Ya, baik, kita tadarus dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma Yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pelajaran kita pada hari ini, Bapak nih ada pertanyaan pemantik agar kalian terus mengikuti pelajaran ini. Yang pertama itu ada 3 pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, apa saja perbuatan baik yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggal? Siapa yang menjawab? Iya. Berbuat baik, ya bagus ya. Yang kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu supaya hidup kita berarti? Siapa yang menjawab? Selalu berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan, bagus. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, menurut kalian apa yang terjadi setelah seseorang itu meninggal dunia? Siapa yang menjawab? Berada di alam kubur atau alam barzah. Ya bagus ya. Kayaknya nih kalian belajar agama ini kurang semangat nih. Bagaimana kalau kita bikin semangat ya dengan bertepuk semangat? Bisa tepuk semangatnya? Bisa. Ayo. Semangat. Oke. Anak-anak, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah punya kelompoknya? Baik, kalau sudah nih, Bapak punya gambar ya. Gambar, silakan kalian amati nih gambar ini. Silakan diamati. Boleh diamati ya, silakan. Nanti ada pertanyaan. Silakan diamati. Kalau sudah, ada yang sudah paham? Sudah? Ini kira-kira gambar apa? Silakan ada yang mau jawab. Ya, ini adalah gambaran bagaimana orang menyelamatkan dirinya masing-masing ketika terjadi kiamat. Seperti inilah gambaran kiamat itu, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah kan? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.
yauma yakunun nasu kal qamsil mabsus wa takunul jibalu kal imil Mampus. pada hari itu gunung-gunung meletus mengeluarkan isi kandungannya. Ini gambarannya seperti ini. Setelah kalian tadi mengamati gambar, biar lebih jelas lagi nih, Bapak punya tayangan video yang menggambarkan bagaimana terjadinya kiamat. Nih, perhatikan ya. Nih videonya nih. Silakan kalian perhatikan. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Mari kita belajar mengenai kiamat. Kiamat adalah hari akhir dari kehidupan di dunia ini. Kiamat pasti datang karena telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Al-ayat Shadaqallahul Azim, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Ya, dari tayangan tadi kalian sudah bisa mengerti dan paham tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Nah, sekarang Bapak ingin ngasih tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan soal. Nih akan Bapak bagikan ya. Kelompok aja. Silakan setelah dibagikan kalian isi, silakan isi. Silakan segera diisi. Isi. Jangan lupa kelompoknya ditulis ya. Diisi tuh. Isi. Oh, ya. Silakan. Kita punya HP. Ya, silakan diisi. Anak-anak udah selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau udah selesai, coba kalian perhatikan. Bapak kasih jawaban nih, kasih pertanyaan. Untuk kelompok 1, itu pertanyaannya gua ya, Jabra. Mana kelompok 1? Ya. Apa yang dimaksud dengan kehidupan setelah mati dalam Islam? Bagus. Yang kedua, apa saja tahapan yang dilalui oleh seorang setelah meninggal dunia? Bagus. Nah, nomor 3 dan 4 buat kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 silakan diperhatikan. Di manakah tempat orang yang sudah meninggal berada sebelum hari kiamat?
amal perbuatan dan iman. Amal perbuatan dan iman. Kasih tepuk tangan. Kelompok 3, 5 dan 6 dan 7. 3 nih, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan sakaratul maut? Proses atau keadaan sakaratul maut saat menjelang kematian. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan hisab? Proses sebelumnya Apa saja amal perbuatan yang dapat menolong seseorang setelah meninggal? amal jariah, sedekah, ilmu yang bermanfaat, doa ke anak sahabat. Ya, baik. Sekarang kelompok terakhir. Apa yang akan terjadi pada tubuh seseorang setelah meninggal dunia? Dibaringkan dan dikuburkan, tubuh akan membusuk. Ya. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang kematian dalam Al-Quran. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, belum nafsir dari betul maut. Apa yang dimaksud dengan amal jariah dalam konteks kehidupan setelah mati? Amal yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang melakukannya sudah meninggal. Baik, alhamdulillah sudah dijawab ke 10. Kasih tepuk tangan semuanya. Yang sudah mengerjakan kelompoknya silakan dikumpulkan. Keluar dulu saja. Ya, alhamdulillah. Ayo. Nah, ya. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, Bapak nih ngasih tugas mandirinya, ya. Kerjakan sendiri sendiri. Ya, tuh disiapkan pulpennya, pensilnya, jangan lupa. Oh. Kurang. Ya, silakan kerjakan sendiri. Diisi, jangan lupa. Ya, silakan diisi ya. Diisi, silakan diisi. Ya, silakan isi biar pinter. Iya, jangan kontek. Isi sendiri, nama juga ini mah mandiri, harus sendiri. Nah, udah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan ke ketuanya. Silakan kumpulkan dari ketua, kumpulkan ke depan. Silakan ketuanya. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan tentunya dengan jawaban-jawaban yang paling bagus ya. Baik ya, setelah kalian memperhatikan video, melihat gambar, mengerjakan soal, jadi kesimpulannya bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba, pasti akan datang. Karena hari kiamat adalah merupakan kepercayaan rukun iman yang keberapa? Yang kelima ya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang kehidupan setelah meninggal atau hari kiamat, Bapak ingin sekali menguji daripada pengetahuan kalian ya. Apakah hari ini kalian sudah paham tentang hari kiamat? Paham tidak? Ada berapakah kiamat itu? Kiamat kecil. Kiamat iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Nah, hari ini kita mau pelajari rukun iman yang kelima. Percaya atau beriman kepada hari akhir. Baik, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada penutup kegiatan hari ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.